Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Gus, saya bertanya, Maskur masalah Gus. Gus, saya ingin bertanya di dalam yang saya dengar selama ini dari para guru, juga saya melihat dari YouTube, di dalam Islam itu ada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Menurut puji-pujian yang saya dengar dari yang beredar dari syairnya Gus Dur, bahwa kalau hanya kita berada di syariat cuman bisa nulis dongeng lan moco. Terus pada tingkat syariat yang sudah setua ini, kita yang sudah bau tanah Gus, bagaimana cara melaksanakan syariat yang singkat tapi mendapat ridho dari Gusti Allah. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Al-Baqarah 115. Kalau enggak salah, kok 115, 208, mohon maaf, 208. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah, hale sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan ini ada hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perkara keji dan munkar. Akan tetapi kebanyakan banyak orang-orang yang sudah melakukan sholat tetapi masih saja melakukan perbuatan maksiat. Sudah rajin sholat masih suka menjelek-jelekan orang lain, masih saja suka ke tempat-tempat hiburan. Ya. Kalau firman Allah tidak mungkin salah, ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akan tetapi kita sudah melakukan sholat itu juga sesuai dengan tuntunan fikih, ya. Cara sujud dalam sholat. Yang saya tanyakan, sholat yang bagaimana yang dapat mencegah perkara keji dan munkar. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah anil faksai wal munkar. Kalau sebelum menjawab, kalau proses dulu apa sih perbuatan faksa wal munkar. Ini ada dua pandang, ada dua sudut pandang. Melakukan faksa dan munkar itu orang memandang fisik, gitu. Fisik maksiat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak penanya tadi. Mohon maaf, niki
apa yang ku jelaskan sesuai dengan fakta di lapangan. Walaupun secara fisik kita meninggalkan faksa dan mungkar secara fisik, ya, secara fisik. Walaupun secara adab ilmu fikih, fuqaha, kita sesuai bagaimana caranya kita takbiratul ihram yang benar. Surutu sihhatis shalah wa arkanuha kafa, semua tercukupi. Nyuwun sewu, secara jasmani loh ya. Niki saya katakan secara fakta di lapangan. Iso ati iku hudur khusuk nang Allah. Meneng kabeh. Tak jawab mboten saged. Kalau faksa dan mungkar itu kalau kita berhenti di secara jasmani, kita harus tahu faksa wal mungkar secara rohani itu bagaimana perbuatan faksa rohani kita. Ini harus kita perhatikan juga. Tolong, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah faksa dan mungkar? Ya sholat sing khusyuk. Sholat sing khusyuk itu hanya bisa terjadi pada hati seseorang yang hati seseorang itu sudah sampai pada Allah, baru bisa. Hati seseorang yang sudah masuk ke alam akhirat, hati seseorang ruhania itu sudah litakar rubihi waliqaihi, orang yang sudah ada hati rasa rindu ingin jumpa pada Allah. Untuk menebus rindu itu harus ketemu, dan cinta kalau sudah ketemu itulah yang dimaksud alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka jikalau jenengan posisi wonten surat Ar-Ra'd ayat 28 ini pasti akan bisa khusyuk. Bapak Ibu, ada jawaban itu secara spesifik untuk menjawab pertanyaan itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah dawuh di sini di dalam ayat itu gini, Pak. Hafidu reksonen ala sholawati ay al maktubah, sholat 5 waktu itu. Berarti lah perilakunya jasmani toh. Ayat itu tidak berhenti. Tur juga tidak ada tanda wakaf. Justru ada wawu yang disebut sebagai wawu ataf, wawu penyambung dari sholat jasmani. Apa? Wassolatil wusta. Boleh kula busuk gosok? Menimben niku sepidole sing gedhi segini loh, makanya kula siapno. Masa sing mburi-mburi ini ben ketinggal, gak kok meripat tuwek, ngoten lho. Ngapunten nggih, kula ngritik tapi membangun, ngoten lho. Terus spidole ngoten, empun tumbas spidol sing gak kena digosok. Wis ngeten mawon, timbang sampean repot-repot kula tak beto. Engko salah tambahan tuku spidole. Sakno Pak Takmir engko tenang mawon, sampean duduk manis pun, kula sing gosok, kula sing nulis, wis tah penak-penak jari Basman nek nganut aku. Pun surat apa mau? Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Di situ dikatakan ada kalimat as-sholawah.
Yang kedua as-shalah. Pun niki jamak. Jamak iku ukeh. As-shalah iki tunggal. Antarane as-sholawah dengan as-shalah di sini tidak ada tanda wakaf. Wonten justru wonten wawu. Nek cara arek pondok enggak boleh sampean berhenti. Khafidu ala sholawah mboten asal. Harus diteruskan wassolatil wusta. Wusta iku apa sih? Tengah. Tengah iku maksudnya ruh. Jadi ketika jenengan menjaga sholat 5 waktu itu juga harus menjaga sholatnya ruh, hati. Tujuannya kemana wong sholat itu? Wama umiru illa liya budullaha, nyembahnan Allah. Illa liya budullaha. Intine si makhluk niki wajib menyembah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wajib mripate ati sampean yang disebut ainul basiro, menyaksikan, melihat, memandang, menyembah hanya pada Allah. Nyatane di lapangan. Nyun sewu, jenengan kali kula sing durung dugi mriku, mesti ati niku gambar-gambar dunya mlebet. Telung perkara mang, garwa, anak, dunya, bro. Ketika jenengan kali kula memandang dan bersaksi ati ini terhadap selain Allah, itulah faksa wal mungkar. Wis ngelmu jero ngeten iki lembut-lembutnya wis kawajem. Bahkan di dalam surat Luqman ayat 13 didhawuhake Gusti Allah, ya bunaya, hei anak putuku, la tusyrik billah. Jangan ada dalam hatimu itu ada gambar makhluk. Sebab itu bisa jadi termasuk klebu syirik khafi, menyekutukan Allah. Iman aku terhadap itu. Inna syirka la zulmun azim. Sebab perbuatan itu termasuk mbah buyute dosa. Makanya boleh disebut faksa wal mung. Niki perbuatane ruh. Cuman prosesnya ya kudu jenengan iki noto jasad iki ning gone hukum syariat, terus noto roh iki ing mungguh hukum hakikat. Jenengan kali kula sing umur-umur ini mungkin tah mondok maneh. Halo, mboten mungkin tah? Niku generasi anak sampean kali kula ning pondok ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu dipelajarkan tentang fikih. Jenengan kali kula niki wis kasep. Nek menurut kula syariat sampean sapiro yus kuwi. Sebab umur sampean kali kula kena dihitung jari, Pak. Ayo. Tinggal berapa tahun kita enggak ada yang tahu. Tinggal dikit. Nek menurut kula apa sing terpenting umur-umur saya sudah di atas 40? Ya penting no hubungan ati sampean langsung datang Allah lewat wasilah niku. Di saat itu syariat sampean kali iso misalnya mek 10%, ya 10%. Iso ya aku iki salat, poso, haji, liya-liyane gak iso. Wong salat kadang-kadang aku bagaimana caranya salat sing bener munggo syariat gak iso.
nyun sewu, wong sujud iku wajib driji sikil iku ngadep kiblat. Sujud niku lho. Niki nek cara ilmu fikih lho nggih. Dadi mboten angsal drijine sikil sampeyan niku mek ngantang ndukur mboten angsal, kudu nekuk. Ilmu fikih lho ya. Ilmu fikih. Lah sampeyan gak ngerti ngono. Sikil ku ngantang, wong gak ngerti diapakno katene. Makanya saya tanya, sampeyan iki ngapunten ingkang kathah. Lebih penting mana ruhaniyah dengan jasmaniyah? Monggo kersa. Nek menurut kula nggih. Wis iso sampeyan niku sak pira tentang sarengat. Nek umpama sampean kali kula niku mentingno syariat sik, misale hakikate keri ati sampean nek wis ketuturan mati sinten tanggung jawab? Aku takok, sinten tanggung jawab? Ketika roh idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, sinten sing tanggung jawab? Aku bukan berarti geding ambek ilmu syariat, ndak, mboten. Lebih baik sampean ikut syariate yo apik, hakikate luwih apik maneh. Ngoten lho dulur. Saiki ayo dipikir pertimbangan umur, Pak. Bagaimana Gusti Allah dawuh dalam surat Az-Zumar 54? Kalau kita kembalinya mati itu dalam posisi ruhaniyah masih buta pada Allah, bagaimana, Pak? Terus andai kata kita misalkan berani mengatakan dandanono syariatmu sik, padahal yang kita ajak ngomong iku orang yang sudah berumur. Engko nek umpomo sedo durung dandani ruhaniyah, wani tanggung jawab? Ayo saged nulung tah ruh dalam kegelapan. Ayo dipikir. Saya katakan sekali lagi, bab masalah ilmu fikih jenengan iki sampak fatkul muin tentang sholat. Wis fatkul wahab wis tak notok to niku. Bab hadis sampean iku seluruhnya kuasai. Bab Quran kitab apapun kuasai. Ingat, jikalau ruhaniyah jenengan belum terlibat fi bahrit tauhid, aku kepingin tahu jawabannya waktu sholat ati sampean kali kula gak iso khusuk gak mentesaken. Gak percaya takonono nang gone wong sing tak maksud niki wau. Jawabane napa? Isih mboten saged. Niki lho, Pak. Makanya minimal jenengan kali kula kalau sudah mengenal tentang masalah tauhid, kitab hikam itu dibuka. Itu petunjuk bagaimana di dalamnya itu cara sholat yang bisa khusyuk itu ada di situ. Ada beberapa pelajaran-pelajaran yang mendukung atas jawaban ini. Artinya, Pak, mohon maaf, disuruh dandani sholat secara syariat, monggo sampeyan dandani, tapi ojo kok lalekno sholati ruhaniyah. Sholat secara hakikat nang Allah ini bagaimana? Sebab ayatnya setelah hafidu ala sholawah was sholatil wusta baru wonten tanda wakaf. Setelah itu ada perintah waqumu lillahi qanitin ay khashiin, jalankanlah sholat itu dengan keadaan khusyuk. Artinya menurut kami khusyuk niku wajib. Mana yang berani mengatakan sholat khusyuk itu wajib? Mboten enten. Karena ilmu niku sik ngambang secara jasmani saja. Coba kalau sudah terlibat di dalam ilmu rohani, ilmu tauhid, baru nyandak niki. Kalau sholat iku wajib hukumi khusyuk. Tarkibe khusyuk bagaimana toh? Jeneng ketemu Allah.
Enak ndi mangan singkong beneran ambek mangan roti ngimpi. Pinter, cerdas jawabannya. Enak makan roti bener, artine syariat sampean oke, hakikatnya ya oke. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Kita belajar menteladani beliau itu semampu kita, Pak. Untuk dipadakno Kanjeng Nabi susah. Nggih. Sing penting ayo wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembali kepada Allah, karena itulah teladani Rasulullah. Sebab Rasulullah juga sudah memberikan satu pengajaran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau ingin menjalin cinta pada Allah, ikuti caraku, ikut Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, ikuti caraku. Itu tadi, liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, syarat yang disembunyikan di dalam ayat ini, jawabnya muncul, yuhibbukumullah. Yuhbib bakal ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Loh. Terus bagaimana selingkuh dosaku Gusti sing puluhan tahun niki gitu. Ampun khawatir, ayate wonten wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub jamak ndugi dambun. Nek dambun niku dosa situk, nek dzunub pirang-pirang dosa sing gak kena diitung niki. Dosa sing gak kena diitung. Maksudnya kesalahan jasmani sampai molimo. Terus kesalahan hati kita, faksa wal mungkar, syirik jali dan syirik khafi, semua diampuni Allah. Alhamdulillah. Itulah hati jenengan nanti tidak akan bercinta lagi kepada selain Allah. Kira-kira angel apa gampang? Muga-muga jenengan jawab angel gak dirungokno Gusti Allah. Kita harus berhusnudzon. Kita harus bisa, gitu loh Pak ya. Itu menurut kami. Wala ta'asu fi roihillah, kata Allah, seberat apapun derajat yang nantinya kau dapatkan, seberat apapun, jangan pernah putus asa. Ngapunten, kula kinten persoalan angel iku bagi kita sing lagi belajar, lagi nglampahi. Tapi kalau sudah terbiasa, mengkilah mesti gampang amen mengki. Nek ati sampean sering gawe dzikir, kula yakin dadi gampang amen mengki. Nek gak percaya, nanti sampean nangone Mojokerto padosana kula wicet tonggone sampean tabyur banyu kobokan. Nek pancen gak sesuai dengan apa yang saya katakan, perkara angel dadi gampang. Saya ja'alu ba'da usri yusra. Sesuatu yang gampang asalnya itu memang angel atau sulit. Berhubung terus sampean kali kula ati membiasakan diri untuk berzikir, maka disitulah akan ketemu. Jadi pertanyaan tadi, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah faksa lan mungkar, itulah sholat daim, itulah sholat yang khusyuk, itulah hati yang selalu klik datang Allah di segala aktivitas. Jikalau hati selalu menyaksikan semua itu Allah, otomatis jasmani iki boten sempat nyolong, boten sempat ngerasani wong, boten sempat hasud, boten sempat macam-macam sing dikatakan faksa wal mungkar, karena hati selalu sibuk zikir eling nang Gusti. Pun yaiku jawabane dulur. Nggih, wonten melih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki matur nuwun kesempatanipun tanglet niki. Napa hubungane kali Gusti Allah wonten tenggane langit sapitu singgasana yang jauh dengan Allah yang tidak jauh dari urat nadi kita. Niku mawon matur nuwun. Apa hubungannya terkait Allah dekat dan Allah jauh? Ngeten Pak. Allah jauh itu bagi hati kita yang belum mengenal atau duweni ati ingin marek lan ketemu Allah. Iku bagi kita jauh. Makanya jangan heran kalau kita omong-omongan sama teman nek bab masalah takdir opo cari ning ndukur. Lah ngoten nggih? Mesti nduding mendukur. Karena kita hati masih merasa Allah itu jauh. Ya golongan kita yang ada di umum niki Pak. Dan itu proses memangnya, enggak salah. Menurut saya enggak salah, proses. Yang namanya proses belum selesai. Tapi bagi golongan khos, berarti golongan yang sudah hati ini memikirkan untuk kembali kepada Allah, mendekat. Di situ nanti kita akan melewati 3 hal. Alam muraqabah, alam fana, alam ma'rifat. 3 hal ini pasti jenengan lampahi niki mengke. Nah, bagi golongan yang ada di sini disebut golongan khos, Allah sudah tidak merasa jauh, Pak. Makanya Islam, iman, ihsan. Kalau iman kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Bentuk iman kita dibuktikan kita taat menjalankan apa perintah dan meninggalkan larang. Iku bentuk iman. Nek syahadat, nek Islam jenengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ihsan bagaimana? Anta budallaha ka'annaka lahu taro. Iku isine ruhaniyah, wis gak ngomong jasmaniyah. Isinya hati. Ketika kau menyembah, kata Rasul, seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Jikalau belum bisa, kau di dalam hati ada satu perasaan atau merasa selalu dilihat oleh Allah. Jenengan Pak nyun sewu. Waktu sepedaan motor gak helman lo ya. Terus sampai niku merasa dilihat polisi, bingung mboten? Bingung sampean. Tapi sampean kalau nggak merasa dilihat polisi, padahal polisinya melihat, jenengan koyok-koyok gak duwe salah. Lah ngoten ta? Rasa wedi mboten enten. Karena tidak tahu kalau dilihat polisi. Wong polisi niku lho amping-amping ning pager. Dengkek sampean arepe ditilang. Tapi jikalau jenengan merasa dilihat polisi, gak mungkin jenengan gak helman. Mesti helman. Iku logikanya seperti itu. Kalau jenengan sudah merasa selalu dilihat Allah, gak mungkin jenengan akan melanggar aturan Allah. Barometernya ada di situ, Pak. Jadi apa hubungannya antara Allah itu jauh di singgasana sana? Ini karena kelas kita, Pak. Kelas kita berhubung kelas am itu kelas umum. Ya mesti mengatakan Allah jauh. Lah berhubung jenengan kelas khos, mesti Allah sudah nggak jauh lagi. Lah sekarang sing terpenting bagaimana proses kelas am kita itu pindah ke khos. Niku terserah jenengan. Ingat, Rasulullah tidak pernah memaksakan diri terhadap seseorang yang asalnya am untuk menuju khos. Dipaksa, nggak ada. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi.
Tidak ada paksaan, Pak. Untuk menerima ajaran yang membebaskan hati dalam keadaan gelap menuju terang benderang ini nggak ada paksaan. Mboten enten paksaan, tapi tetap disampaikan oleh Rasulullah. Urusan umat mau pilih yang mana, monggo. Terus vera, kalau aku boleh milih yang tengah-tengah saja. Alus to niku wau. Apa? Syariate oke, hakikate ya oke. Ngoten. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Gus, saya bertanya maskur masalah Gus. Sebelumnya saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil adzim. Saya ingin bertanya, di dalam yang saya dengar selama ini dari para guru, juga saya melihat dari YouTube, di dalam Islam itu ada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Menurut puji-pujian yang saya dengar dari yang beredar dari syairnya Gus Dur, bahwa kalau hanya kita berada di syariat cuman bisa nulis ndongeng lan moco, terus pada tingkat syariat yang sudah setua ini, kita yang sudah bau tanah Gus, bagaimana cara melaksanakan syariat yang singkat tapi mendapat ridho dari Gusti Allah. Pada selanjutnya, setelah kita berjalan di syariat, dari beberapa yang saya dengar di YouTube membuat saya merinding bahwa tingkat daripada syariat itu adalah kesombongan. Itu yang saya khawatir Gus. Dan pada selanjutnya ada yang namanya tarekat Gus. Untuk bisa ke tarekat kita harus dibaiat oleh seorang mursyid Gus. Setelah dibaiat nanti hati kita akan digerakkan oleh mursyid agar selalu berzikir secara otomatis dan mengingat kepada Allah. Sedangkan cara-caranya nanti ditentukan oleh guru mursyid dengan ketentuan yang ada. Terus bagaimana Gus cara menentukan guru mursyid yang original, yang asli, tidak abal-abal dengan yang imitasi? Soalnya zaman sekarang banyak penipuan, jangankan pada yang lain, sedangkan pada mursyid saja kita harus memilih mana yang asli, mana yang tidak. Dari hasil tarekat nanti akan mendapatkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat yang seperti apa Gus?
yang seharusnya kita ketahui. Untuk ma'rifat itu Gusti Allah yang menentukan. Pada pertanyaan yang kedua, Gus, saya mau tanya, ilmu dirut tauhid, Gus, dalam kehidupan sehari-hari penerapannya gimana, Gus? Cuman 2. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fissilmi kaffah. Al-Baqarah 115. Kalau enggak salah, kok 115, 208, mohon maaf, 208. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah, hale sampurna keadaan. Nek arek pondok iku endi ana hal mesti wonten sahibul halnya. Ya keadaan hati jenengan. Yang dipanggil di situ amanu. Amanu itu sudah ngelewati muslimun, kan prosesnya Islam, iman, ihsan. Iman orangnya disebut amanu, Islam orangnya disebut muslimun, ihsan orangnya disebut muhsin. Jadi Islam, iman, ihsan iki status. Loh, wong iman wis Islam kok dikon mlebu Islam maneh lah, lucu. Kalau ayatnya ya ayyuhan nas, maklum. Kalau yang disebut ya ayyuhal muslimun, si rodok pantes, tapi amanu. Udkhulu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kau fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan keadaan sempurna. Berarti keadaan hati kita belum iman, Mbak, pada Allah yang sebenarnya belum, karena masih jasmani. Ruhaniyah kita belum sesungguhnya, tapi nggak terasa. Bon. Dari ayat inilah akhirnya bisa kami simpulkan bahwasanya nggak cukup, Pak, kita di dunia ini hanya ibadah secara fisik saja, akan tetapi harus secara rohaniah juga. Nah, untuk bisa sampai ke sana, makrifat bertemu Allah yang menentukan. Kesempurnaan Islam itu ada 4, sarengat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Apa sih syariat itu? Ilmu, sistem untuk mendidik jasmani supaya ibadah jasmani benar. Itu syariat. Ibaratnya tumpaan. Ibaratnya Imam Ghazali mengatakan seperti kapal. Tarekot, torikoh adalah jalan. Jenengan kali kula jasmani untuk menyembah Allah, syariate ngelmu, syariate salat kudu paham. Torikoh jasmani ya kudu paham. Apa torikoh jasmani? Salat niku torikoh, Pak.
Saya katakan thariqah ini adalah fasilitas yang Allah berikan terhadap kita untuk menyembah Allah. Pertanyaannya adalah, waktu sholat sudahkah bertemu Allah? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap diri manusia. Saya katakan jikalau kita masih duduk di sini, mboten saged. Harus menyempurnakan Islamnya, yaitu hakikat. Apa itu hakikat? Tujuan. Kita numpak kapal lewat lautan, tujuannya kemana? Ke Lampung, Sumatera, Kalimantan misalkan. Untuk apa? Di sana saya ada sesuatu yang kucari. Ketika saat kapal berlayar, syariat melaku nang thariqah, hakikat itu adalah tujuan. Iki kalau yang benar ya. Tahu tujuannya, apa tujuannya? Bertemu dengan apa yang kita cari. Ke Sumatera tujuanmu apa? Oh, di sana saya mau beli kambing, kulaan kambing. Kalau sudah sampai pada Sumatera dan ketemu kambing, maka inilah nyatanya hakikat, disebut makrifat. Sekarang sholat. Sholat ikut thariqah, jalan. Kalau hati kita belum bisa menjawab bertemu Allah, berarti tolong pelajari tujuan. Apa tujuan ini? Hakikat. Makanya munculnya dinul haq, penuh dengan pelajaran-pelajaran bagaimana caranya jenengan kali kula niki meluruskan tujuan, yaitu mengesahkan dateng Gusti Allah. Menurut kami, Pak, belajar ilmu hakikat sirul makrifat disebut wajib ngelmu supaya jenengan tahu bagaimana ketika si Salik Solo itu yang benar itu bagaimana, tahu karena berilmu. Makanya kados ngaji ngeten iki menurut kula penting. Zaman dulu, Pak, tentang sirul makrifah iki dirahasiakan. Dianggapnya ini sebuah intan yang paling berharga. Memang sehingga beliau itu takut fitnah ketika saat menyampaikan ini, sehingga diwastani inten iku ya kudu dilebokno kotak itu dikunci, dilebokno lemari ini dikunci. Nggih nek boto Pak diler ning tengah dalan. Regane inten sak gegem kali boto sak trek mahal pundi? Inten lah, Pak. Oleh karena kita tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan intan, bendino yang golek boto. Ada yang namanya anugerah yang kekal. Anugerah yang kekal, ada anugerah yang tidak kekal. Oleh karena anugerah yang kekal kita tidak tahu caranya untuk mendapatkan, ya sudah, kita dapat yang tidak kekal. Ar-Rahman, anugerah Allah yang tidak kekal. Bojo ya bakal pisah, anak bakal pisah, sugih notok langit bakal pisah, jabatan dadi presiden bakal pisah. Mungkin jenengan iling zamane Pak Harto nggih berapa puluh tahun. Koyok-koyok lah gak esok leren ya. Bisa. Terus kita berbangga diri dengan anugerah yang tidak kekal. Manfaatnya apa? Makanya tadi puncak daripada kita yang masih duduk di syariat adalah takabur. Sombong karena ilmunya, sombong karena pengetahuannya, sombong karena dunianya, sombong. Wis pasti Pak iku gak kena enggak. Karena ini rumus alhaakumut takatsur. Hati jikalau berbangga diri terus dengan dunia,
maka menjadikan hati lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai ya udah, iki nas Allah dalam Al-Qur'an. Lah, bagaimana kita mencari mursyid yang sejati? Pak nyun sewu, atas pertanyaan ini dengan terpaksa aku jawab. Katanya antara mitasi dengan original. Mursyid sing asli iku mursyid yang langsung diangkat Allah. Ini tidak ada kaitannya dengan nasab. Enggak ada. Amin golek ning Quran. Ini tidak ada kaitannya dengan apapun. Allah mengatakan nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha man, terhadap orang yasa'u kang menghendaki sapa Allah ingman. Siapapun bisa. Tapi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Enggak ada di dalam Quran satupun ngebabno tentang nasab yang jadi mursyid, enggak ada, Pak. Mboten wonten. Bahasanya itu adalah orang yang Allah pilih. Lah, niki kan sifatnya kan nakiroh. Mboten nakiroh itu umum. Siapapun bisa, mana yang Allah pilih. Cuman di situ ada kategori. Man huwa, siapa yang Allah pilih? Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Itulah orang-orang yang ketika saat telinganya mendengar seruan Allah yang dilewatkan baginda Rasul, dia beriman. Wa fayattabi'una ahsanahu, lalu dia melaksanakan. Sebab jari wong Jawa ana wong mlebu kabar mlebu kuping tengen, metu kuping itu adalah sami'na wa asoina. Tapi ada satu, sami'na wa atokna. Ketika dengar telinga kiri atau kanan langsung masuk di dalam hati. Siapa yang dimaksud mursyid yang original? Yaiku mursyid sing atine sing niki sing dipilih Allah ya. Mboten sing diangkat menungso lho ya. Mboten. Yaiku mursyid tondo-tondone sing atine wis gak kesensem, wis ora tersilaukan takfirud dunya, sing wis gak kesensem atine perkara gebyare dunya. Sebab posisine ruhnya mursyid itu ono akhirat. Sing sapa wonge sudah tahu keindahan alam akhirat, maka keindahan alam dunya itu adalah fana. Artinya fana pun boten indah. Bapak-bapak kalau sudah ketemu bidodari garwa sampean ayune ning dunya nomor 1, sik kalah. Ibarat ngoten niku. Lah jenengan neladani Rasulullah ini supaya ruhaniah sampean itu bisa masuk wal yaumal akhirah. Kalau sudah masuk ke alam akhirat, maka disitulah indahnya alam dunya tadinya itu langsung saknalika hilang. Laksana malam hari ini srengenge mboten medal, tapi lampu-lampu ini bersinar, akhirnya gelapnya hilang toh Pak? Padang ya. Coba sampai besok jangan dimatikan lampu ini. Siang matahari datang, koyok gak kono sinari ini. Sebab kalah bentir ambek sinari matahari. Laksana seperti itu. Iki mu ngomong Pak, iki ngelmu, iki teori. Ya buktikan. Ngonek gak cocok, tutuk endasku. Lah wis penak ta? Duduk endasku. Jadi jenengan nek tanya tentang mursyid sing original, mursyid itu apa sih? Sang petunjuk jalan. Mursyid ini wajib makrifat pada Allah, syaratnya
disebut mursyid adalah orang yang menunjukkan jalan dan bertemu Allah. Berarti dia harus sudah terlibat ke makom makrifat. Sudah. Sebab siapapun panjenengan kalau hati ruhaniyah sudah masuk ke alam makrifat pada Allah, taksiru dunya, apa pengaruh-pengaruh gebyarin dunya mboten saged bekasi. Niku cara gampangane gak gampang jalu. Urusan dunya. Karena beliau ranahnya sudah tidak membahas masalah itu. Ndak. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Niki lho. Beliau ngejok niki. Aku diutus di bumi, tidak diutus di bumi kecuali illa mubasysyiran, hanya memberikan hanya memberikan kabar baik berupa hati yang ada rindu kepada Allah. Bagaimana? Ini yang bagi yang beriman, wa nadhiran, untuk memberikan peringatan bagi hati yang tidak percaya. Hanya itu Rasulullah disuruh untuk menyampaikan. Muring-muring kula ngomong ngoten terserah. Iku dudu urusaku. Intine kalau jenengan takok mursyid yang original, siji mursyid itu sing ngangkat langsung Allah. Tondo-tondone hatinya tidak kesilauan dengan gebyare dunya. Apakah mursyid itu harus turunane mursyid? No. Gak ada kaitannya dengan itu. Apakah mursyid bendaweno iku sarungan, iku wong sunat? Nek sarungan bendino, ngapunten ingkang kathah ya, muring-muring, silakan muring-muring. Saya itu ngeritik tapi bangun. Bukan saya itu geding, mboten. Saya tidak bermaksud ketika menyampaikan tauhid ini ureh-ureh aturan syariat, mboten. Ngelurusno syariat sampean iku cake persis kayak syariate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku lho maksud kula. Semua ibadatul mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni, bagi Rasul sebagai thariqah niku untuk bertemu Allah. Lho ngoten niki. Ndak kita jangankan ibadah yang tidak murni, yang tidak murni aja tidak bisa kita sampai pada Allah. Jikalau terjadi seperti ini, mestinya umat Islam evaluasi. Apa sebabnya yo aku sholat kok yo sik ketemu garangan. Lho ngoten lho. Mboten terus mikir menengai ojo. Nggih Pak, nek jaman biyen timbo goleki sumur. Nggih ta? Nek kepingin timbo oleh banyu marani sumur. Setelah zaman beliau Sayyidina Ali ditebas, Hasan Husain ditebas, gak wani umat orang-orang yang istilah gak wani itu bukan berarti gak berani menyampaikan, memang disembunyikan oleh Allah di mata kaum Khawarij. Ini kekasih-kekasih Allah itu bukan nggak berani, cuman memang sengaja Allah delikno, ngerti ndak? Sampai terakhir tahun 2014 kemarin. Pun setelah tahun 2014 baru niki diunculno. Sehingga di YouTube nggih kuwatah ngoten yo. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mencari seseorang yang hatinya sesuai dengan kriteria niki, ampun jenengan iki ketipu dengan casingnya. Casingnya maca kitabe oke. Casingnya ngapunten ingkang kathah Pak. Macem-macem ampun ketipu. Sebab jero niku nek abang mesti abang, nek putih mesti putih, mboten saged dibujuk.
nek casing iso diganti-ganti, Pak. HP sampean Samsung isine Samsung, isine iso uga casinge sampean gawe sakliyane Samsung. Saged to? Saged. Sepeda motor jenengan iku Yamaha. Mesine jerone sampean gawe liyane Yamaha, saged. Sampean kepingin roh jerone asli ku ya apa? Mlebu telitin mesine apa sih iki? 4 tak apa 2 tak baru sampean roh. Sampean ya kudu ngerti ngelmune pembingkilan. Nek mboten ngerti ilmu pembingkilan nggih mboten saged. Artine belajarlah dulu tentang ilmu tauhid, lalu disitulah awal proses si hamba ini tanda akan dipilih oleh Allah. Manakala hamba ini fayattabi'una ahsanahu, melaksanakan tahapan-tahapan apa yang kusebut tadi sampai wa dzakarallaha katsiran. Sing luwe pawayah itu, Pak. Ngapunten, kita berbangga diri dengan nasab. Hati ini enggak terasa takabur. Aku iki mbahku iku waline wali. Waline wali. Wes payah nih. Wis gak masuk blas dalam pelajaran tauhid itu mboten masuk blas. Mboten masuk blas. Sebab nek wis masuk di dalam pelajaran tauhid, semuanya harus ditanggalkan jikalau kau ingin sukses. Sing sugih tanggalkan sugihnya, sing merasa di mata masyarakat dihormati masyarakat tanggalkan. Rosoning dodomu klebu orang-orang yang mulia sebab dimuliakan. Sing ana rasa lumangsa mulya iku tanggalkan sebab semuanya itu baju Allah. Gak pantas kita memakai baju nih Gusti Allah. Makanya ada bab yang jelaske tadi malam saya bahas di Kediri ya. Jenengan kudu ngerti lan memahami tentang sifat kumawulo kita sebagai hamba. Harus menetapkan sifat kehambaan kita pada diri hamba dan menetapkan sifat hakikate Allah pada Allah. Mboten asal dicampur. Li ubudiyatika, Anda harus tahu tentang bagaimana sih status si hamba. Tadi saya buka, hamba iku makhluk gak duweni sifat wujud. Nek gak duweni sifat wujud, otomatis kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam yang disebut sifat ma'ani ing dodo sampean wis metu ya. Wis gak rumangsa iso ngene, iso ngunu, karena semuanya milik Allah. Nggih ngapunten, kita enggak terasa jikalau kita itu masih merampas memakai baju Allah. Itu dolim. Kita enggak merasa karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap Allah. Makanya bagaimana hukumnya seseorang untuk belajar ilmu tauhid? Nek menurut kami wajib. Jikalau dia betul-betul menyempurnakan Islamnya. Nggih. Masih ada? Monggo. Wis kula manut mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah sholat kita ketika sholat itu hati kita madhep garangan, apakah itu diterima? Nah, ngeten nggih. Jawaban saya itu ada dua. Satu, dalam pandangan persepsi hukum syariat. Syariat menjawab insya Allah diterima. Pokoknya syarat rukune sah. Syaratnya apa? Syarat itu njaba. Berarti jenengan syarat sahnya sholat paling tidak jenengan iku gak gondol najis dan juga tidak berhadas baik kecil maupun besar. Untuk menyempurnakan surutus sahih sholah, ada Pak istilah arkanuha, rukun-rukun sahnya sholat. Ini berarti membahas tentang ilmu, bagaimana berdiri yang benar, sehingga di situ mengapa harus disuruh menghadap kiblat. Indonesia ngadep ke barat, nggak boleh madhep ke timur. Jadi coba jenengan menimben kaya masjid imamane dekek netan wani ya. Musola cilik-cilikan musola sak kampung. Gaya imaman dekek wetan. Kira-kira gak gegeran ah kira-kira. Sebab ilmu syariat gak ngono. Bagaimana caranya kita rukuk, sujud, duduk, itu semuanya diatur. Akhirnya disimpulkan insya Allah. Mengapa harus insya Allah? Karena tidak tahu. Yang tahu cuman Allah. Insya alamun ngersa'ake sapa Allahu Gusti Allah makbulan diterima, mardudan ditolak. Berarti insya Allah itu duduk di tengah-tengah. Artinya antara iya dan tidak, kita tidak tahu. Terus yang fanatik dengan ilmu itu dan gak mau tentang ilmu tauhid ngomong ngeten, son cocotmu iku diterima gak diterima urusane Gusti Allah. Lah apa nyocot tayamu. Misale kula dilokno ngono, oh iya bener sampean. Ya wis aku tak menengahi. Coba kalau aku diam terus gak nyampe niki terus piye? Ayo. Jelas sampean sing atinya sudah condong ingin ke Allah gak terima. Ojo Gus, ojo namanya. Nyun sewu lho Pak. Kula dakwah niki mulai tahun 2000. Terhitung sampai sekarang berarti 26 tahun berjalan. Kemarin mancik melebu tahun 2005 lho ya. 1 Rejab pas gandeng 1 Januari yo 1 Rajab. Saya itu ada perintah untuk nulis kitab. Mulai sejak dulu mboten nate. Disuruh ada perintah menulis kitab. Pedoman itu mboten nate. Ngaji rungon. Lah kok masuknya 2025 ada perintah seperti ini, akhirnya kula kan sanjang. Dulur-dulur, aku njok prei yo gak ngaji. Ngoten niku. Kan ana sing rutinan, Pak ya. Rutinan kula mboten mentolo. Kabeh tak prekno, undangan ya tak prekno dengan harapan biar kula fokus nulis kitab ndang cepet selesai. Sebab kitab sing kula tulis niki terdiri dari 2. Kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal berarti meliputi petang bab, petang jilid, gitu. Sementara kitab akhir ikut 30 juz. Kitab awal berarti 4 juz, kitab akhir 30 juz. Lah sak mangke masih berjalan kitab awal juz 4. Ini pun juz 4 kula masih sampai pada sarah Hikam Fasole 90. Ini sudah sampai pada 92 atau 93 tahun.
Ini tadi saya berangkat ke sini sambil kula garap didik. Kalau nggak salah 92. Kamangka pasale 200 lebih. Terus ditunggu mawon. Lah kula arepe memutuskan stop. Nangis. Akhirnya sagete sing rutinan asale ben wulan sepindah kula gilir sesuai dengan daerah. Misalnya daerah Mojokerto ada 3 Pak, Mojoanyar, Trowulan, ambek Jetis. Aku krungu-krungu sing mriki arep njaluk. Aku krungu-krungu gantian ambek Jetis, ngoten terose. Lha sampeyan takok nang ngene pengurus Jetis. Asale ben wulan pisan. Lah sakniki kula gilir napa 3 bulan 1 kali. Itu untuk mengurangi saya tidak ngaji ning jaba, fokus nulis. Ternyata pinter wong-wong niki. Mboten ngomong rutinan acara ngoten. Akhirnya kula mboten saged nolak acara dalam rangka apa. Nek maksud kula kok mentolo tak stop kabeh. Bukan kendalanya karena ada hinaan dan mboten. Ini mau alasannya nulis kitab ben selesai. Setelah selesai mengke baru kita berjalan lagi. Ono sing mikir ning belakang. Sampai selesai nulis nek gak mati. Nek gak mati nggih saged ugi. Habis selesai aku nulis kitab awal kita akhir, langsung Allah mengambil saya juga bisa. Konco-konco nek sing pikirane ngono. Terus akhirnya ya apa? Kula mboten saged nolak. Contohnya kayak niki. Ya ta? Asline nggih pun kepending terus. Lah saiki lho Pak, kula pagi kerja. Mulai jam 7 atau katakanlah setengah 8 atau jam 8. Sampai saya kerja nanti pulang melihat kondisi. Kalau kondisinya saya ngaji itu di luar Jawa Timur, berarti saya paling tidak habis duhur harus selesai pulang. Harus pulang. Berangkat Pak. Turu ku nang ndi? Cara bahasane takok turu istirahatnya mana? Istirahat saya itu kebanyakan di mobil. Sebab kados ngeten iki saya pulang sepulang ngaji langsung garap kitab. Sampai benjing subuh baru kula gletakne pun kula istirahat sebentar nunggu jam kerja. Nanti kerja lagi. Terus nggarap kitabe kapan nek gak ngoten. Kapan marine? Kula niki wis asline mboten kerasan Pak ning donya iki gak kerasan. Gak kerasan. Lha jujur mawon, mboten kerasan. Secara ruhaniah saya jawab wis ora kerasan kula niki. Ngalor ngidul gak lali ya mbulet kayak entute hansip. Ya ngoten niku pun. Nggih nyun sewu. Apa sih isine ning donya iki? Lah wis tak genahno dalan nang Allah, sik bantah. Ya sempun, daripada rame gegeran, ya wis tak tinggal wae ku luwe apik. Sebab kabeh iku perhitungane dikembalikan pada perilaku masing-masing. Aku ya gak iso nanggung perbuatan sampean di mata Allah. Jenengan ya mboten saged nanggung perbuatan saya. Asline ngoten, Pun. Cuman kita tidak bisa keluar dari apa yang Allah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek iku durung teka, dijokno ya ora iso. Nek iku wis teka diundurno ya mboten saged. Lah sekarang bagaimana yang terpenting sebelum itu datang, kita sudah siap untuk masuk di dalam rahmat-Nya. Wis ngeten mawon nek cara bahasa kula. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, secara syariat enggak ngerti diterima apa ora. Makanya jawabnya insya Allah. Sekarang
bagaimana dari hukum hakikiyah? Hukum hakikiyah ini hukum pasti. Nek iya ya iya, nek ora. Nek pancen diterima mesti diterima, nek ora. Pun ngeten. Jenengan kalau betul-betul menghadap menyembah dan syaratnya menyembah yang benar itu bertemu sing disembah. Jikalau tidak, khubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ditolak. Terus mengapa kita ditolak? Sebab apa? Ilatnya apa? Alasannya apa? Sebabnya apa kok ditolak? Karena di dalam hati kita itu ada sesuatu yang menghalangi kita dengan Allah. Inilah persoalannya. Maka seluruh amaliyah kita, baik ibadah murni atau yang tidak murni, oleh karena tujuan kita tidak ke Allah, lillahi ta'ala, tujuan kita hanya terhadap makhluk. Contoh kita sholat, apa sih tujuan kita sholat? Krono apa? Ati kita supaya dilebokno suar, supaya didohno siksa nero, supaya oleh ganjar. Lah kabeh iku makhluk apa khalik? Makhluk. Makanya mengapa setiap niat itu mesti ditutup lillahi ta'ala. Bagaimana sih lillahi ta'ala? Sudah nggak ada selain Allah dalam diri sampean. Karena apapun nggak ada. Karena surga juga enggak, karena pahala juga enggak. Jenengan kali kula berjamaah tidak karena 27 derajat enggak, dalam hati lo ya. Harus lillahi ta'ala. Mungkin jenengan akan paham tentang proses lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Asalnya Allah, hurufnya 4. Jikalau huruf pertama dibuang, alif hilang, lillah. Jikalau huruf lam pertama dibuang, jadi lahu. Jikalau lam kedua dihilangkan, jadi hu. Inilah Pak bentuk syariat thariqat hakikat ma'rifat. Hu iku isine apa, Pak? Ana isine mboten? Kosong toh? Sampai nek goleki wujude Allah, ya iki. Nah. Sing bingung gak usah diterus masih. Makanya Allah dawuh huwal awwalu wal akhiru wadz zahiru wal batin. Allah itu di awal dan di akhir, di dalam dan di luar. Artinya Allah itu tidak bertempat. Sampeyan eling dawuhe Mbah Yai dulu, kuwi nek kepingin temu Gusti Allah, tandane nek wis roh tracake kuntul miber atau galie kangkung. Lesane pan. Utawa susuane angin. Ya ngelu lah Pak ndas iki goleki. Mboten temu. Artinya apa sih kosong? Jikalau dalam hati sampean sudah kefanaan selain Allah, musno, termasuk diri kita, wis gak wujud, baru disitulah tanda-tanda ketemu Allah. La yarauna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hanya Allah. Niki harus dan wajib gendeng dhisik. Wajib jadab dhisik. Jadab itu gendeng. Artinya gendenge ati menyang Gusti Allah. Baru sempurna mengke. Oleh karena dia olehnya ibadah itu menghadapnya benar, inni wajahtu sak temene sesungguhnya wajah ruhku kuhadapkan wajah Allah, tidak menghadap samawati wal ardi, maka tutupi ayat wama ana minal musyrikin, sudah tidak kelebu syirik. Berarti ya iki makbulah, iki diterima. Pun satu. Nomor 2 tentang masalah syahadat. Setengah rolas ya. Benar, cuman yang dimaksud syahadat yang mana? Asyhadu, saya bersaksi.
an ing setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran sing wajib den sembah illallah kejaba wujude sampean ati kudu menyaksikan wujude Allah baru, bukan bacaan itu, bukan. Nek bacaan arek TK saged Pak. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Arek TK saged. Maksudnya syahadat itu adalah penyaksiane ati sampean kemana? Kalau penyaksiane ati sampean menyang wujude Allah, ya iku syahadat yang bisa menghantarkan jiwa kita terhadap rahmat Allah, secara syariat disebut jannah. Paham nggih? Yang terakhir, wis iki yang terakhir iki wis setengah rolas mbengi kula nggih kerja padha. Tentang apa iki? Oh ya. Bagaimana ada yang berkata walaupun gak sholawat wis, walaupun gak sholat sing penting akmu bersolah. Yun sewu Pak, niki makalah dugi pundi kula nggih mboten ngertos. Ya dah? Mboten ngertos kula. Sing jelas ada pertanyaan, jelas sebelumnya ada kalimah. Lah ngoten lah. Ngeten. Ma huwa as-shalah wa huwa ma huwa as-shalawah. As-shalah niku saya katakan adalah ahad. As-shalawah itu jamak. Artinya apa? Kebanyakan menungso ngarteni sholawat itu yaiku sesuatu doa yang ditujukan terhadap Kanjeng as-sholawah. Kebanyakan pemahamannya di situ. Sing penting aku sholawat nang Kanjeng Nabi, sesuk iku aku gecokan sarunge misalnya. Tolong dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kanjeng Nabi dawuh ngene, "Kul katakan Muhammad, innama ana," kata Rasul, "iku basyarum mithlukum, aku iki padha mbek awakmu dulur, padha menungsone." Artinya apa dalam ayat itu? Sing jenenge makhluk itu la haula wala quwata. Ga iso nolong siji nang sijine. Sekalipun itu Rasulullah sudah dikatakan sebagai manusia. Oleh karena keterbatasan kita sebagai manusia, umatnya itu di ilmu syariat saja kedoktrin kalau manusia itu bisa menolong manusia yang lain. Padahal di situ illa billah yang bisa menolong hanyalah Allah. Sebetulnya gini loh Pak, pertolongan Allah dilewatkan Kanjeng Nabi untuk kita, ngoten loh. Berhubung kita tidak memahami tentang tauhid, kita beriman yang menolong dan yang memberi syafaat itu Kanjeng, ya sudah. Terus bagaimana Rasulullah berkata dalam Al-Quran itu? Bahkan diteruskan ayatnya, ilahukum ilahu wahid, yang bisa menolong kita. Kita berarti antara beliau Kanjeng Nabi Muhammad dengan kita umat, ya toh? Iku ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Kurang cedot apa Kanjeng Nabi dawuh ning Quran kaya ngeten iki. Sehingga sakmangke wonten Pak, bukan nabi, bukan rasul, ngaku-ngaku duriyae, nek gak ngurmati aku gak oleh sapangat awakmu. Lah wonten sing ngomong ngoten. Ya wis. Duriyah rasul iku Pak, gak usah ngomong ngaku-ngaku di depan orang. Gak ono duriyah rasul yang ngaku aku iki anak putune nasabe Kanjeng Nabi yang keberapa? Enggak ono ngene iku. Nek asli lho ya. Nek asli mboten wonten. Malah ditutupi. Nek asli. Kira-kira jenengan kali kula ana pelem gadung. Mungkinkah pelem ngomong, "Aku iki anake wit gadung." Mboten usah ngomong ngono, wong liya wis ngerti. Kira-kira pelem Jarot, ngerti Jarot? Ngaku-ngaku aku iki anake wit gadung, ana sing percaya? Mboten enten.
Ya tetep Jarot dulur. Nek pancen iku anake Gadung, gak mungkin ngomong aku iki Gadung. Tapi ketika ditandur peloke mesti dukule wit Gadung. Begitu juga seterusnya. Makanya jangan tertipu. Niki kitab Kauniyah iku wis ngomong. Gak usah kita itu tes DNA, gak usah kita buka nasab-nasab ngono iku. Wis ngomong kitab donya ngeten. Nek pelem Gadung ya wae Gadung. Nek Jarot ya Jarot. Wis kering ngono ae, gak usah bingung-bingung. Lah sekarang sifatnya Rasulullah bagaimana? Tabrakan enggak dengan yang ngaku-ngaku Duriyah? Tabrakan. Rasulullah itu mboten njaluk-njaluk ngoten niku. Gak usah ngomong jaluk urusan dunia bermateri, ingin dipuja dan Tuhan kan gak mau. Gak mau Rasulullah itu. Bahkan malah mengajarkan terhadap kita, innama ana basarum mislukum, aku padha mbek awakmu dulur, padha menungsone ora usah iso apa-apa. Isoke apa-apa iku sumbere sangka Gusti. Sama ngedalaken hadis sahih sing terkenal yang harus kita pahami berbunyi la haula wala quwata illa. Wong nek wis ngerti pahamane niki terus ngelakoni baru menungso iku takabure ilang, hasute ilang, mesti persis seperti sifat Rasulullah. Gak ingin dipuja, gak ingin dihormati. Lah kok ana wong sing ngaku-ngaku Duriyae, di dalam tubuhku telah mengalir darah Rasulullah. Sapa sing gak gelem ngurmati aku nyuwun sewu, ngapunten, gak oleh sapangat kualat. Ngono iku nek cara bahasane kitab Balaghah Mantek. Wis ketok pun nek senes. Ngoten lho, gak usah bicara masalah nasab, gak usah bicara masalah kitab sing sejarah abad berapa, nggak usah. Buka kitab Kauniyah wis jelas. Kopi iki lho Pak, kan biyen rasane pahit. Nek gula lek gak kira kopi ngaku iku pahit, aku mboten. Paham maksud kula? Sifat karakter Rasulullah bagaimana? Itu aja. Sebab gen niku ana macam kalih, ana gen secara fisik, ana gen secara batin. Bagaimana gen secara dohir? Iku menyesuaikan gen secara batin. Batinnya Rasulullah sifatnya bagaimana Pak? Ayo, podo enggak? Podo enggak? Sekalipun secara gen dohiriah ada orang kok dia itu sik ngaku-ngaku gene batin wis gak cocok. Gene batin wis gak cocok. Sik aku takok, nek ngomong bahasa nasab iku kan dari jalur bapak toh. Leres? Sik Kanjeng Nabi duwe juga jalur mboten? Halo? Halo? Sing dibin niku bapak apa mak? Bapak. Aku takok sekarang yang selama ini tidak sadari. Rasulullah pernahkah punya putra sampai gesang loh, sehingga beliau itu punya anak lagi butuh dari jalur laki-laki? Ada enggak? Enggak ada. Pernah dengan Sayyidina Khadijah, tapi sedo sing digegeran iku kan sangka Sayyidina Ali toh. Nggih mboten? Hasan dan benih yang ditanam ikut ndugi Rasulullah apa Hasan ndugi Sayyidina Ali? Lah Sayyidina Ali dengan Rasulullah itu nyun sewu. Ada hubungan enggak? Ada nek cara keluarga. Lah ngoten nggih. Cuman yang namanya Nur Muhammadnya wiji kang dumadi gak langsung. Ayo dipikir anak kuno. Makanya gak usah gegeran. Sing disebut miturut agama Islam
bin iku bapak. Bukan bin iku mbok. Sayyidina Husain Hasan bin sinten? Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali ku bin Muhammad ibnu Abdillah, cocok. Garis sip. Sayyidina Ali ku apane? Rasulullah. Padahal Sayyidina Ali nikah putrane Kanjeng Nabi Siti. Lah putra iku mang estri, winien dugi lanang apa wedok? Dugi jaler lah. Sing ditanam niki lho, sing ditanam kok dadi anak putri. Anak putri lho ya, anak putri. Benih yang ditanam iku walaupun jadi anak putri, iki gak disebut bin, Pak. Engko janin yang anak putri sing ditanam janine sinten? Sayyidina Ali toh? Bukan janine Rasul. Ya wis pikiran niki. Sing disebut nasab muttasilan, muktabaroh, garis lurus, Pak. Ngapunten. Tapi kula meneng ae beh cek gegeran dhisik. Aku enggak njaluk debat, enggak. Cuman saya ngeluruskan tentang garis lurus. Sing disebut muttasilan, mutasil sambung. Misalnya iki Rasulullah Muhammad punya anak laki-laki jenenge Ahmad, punya anak Ahmad iki adalah Nasir. Nasir punya anak Badrun. Loh ini loh sing disebut nasab garis keturunan sing dibin-bin niku. Makanya kula takok Rasulullah kagungan putra jaler mboten sing ana garis keturunan. Makanya mengapa Allah mengatakan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Kanjeng. Nah di situ lah untuk memutus itu. Engko umpama ono sampean dewa-dewakno lagi. Ngapunten ingkang kathah. Bukan berarti saya ngerusak aturan sing wis dibahas, mboten, estu mboten. Cuman saya meluruskan aja terkait nasab dzurriyyah itu sing kenceng iku bin iku mesti sing disebut Pae. Hasan bin Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Mendukure. Lah. Nggih pun sampean urut terus. Kula saya bukan ahli nasab, bukan. Cuman saya sendiri tentang masalah muttasilan dan munfasilan sedikit banyaknya seperti itu. Sehingga gak mungkin jenengan iki ana wong wedok, ana wong lanang, binmu sapa? Mesti lari ini nanggone Pak. Mboten mungkin Mbok ada di sini. Tapi nek gak ngono ya gak rame dunyane, ngoten lho. Nek wis rame dunyane ditemokno islah des baru menjadi ummatan wahidah. Kapan itu? Wallahu alam. Maksudnya ya apa sikirane dadi rukun. Itulah tugasnya orang-orang yang membawa tauhid, menjadi ummatan wahidah. Tadi saya katakan terlepas dari dzurriyyahnya gen dohir atau tidak, nek wis ngaku-ngaku iku wis gak bener. Bon niku tok. Sebab ngakune nguku iku ana indikasi takabur supaya jenengan puja. Wis jelas ah. Jadi kebanyakan sholawat yang dimaksud di situ padahal itu sholat, pirang-pirang sholat. As-sholatu ayat doa, isinya sholat adalah ayat doa, memohon pada Allah. Akhirnya benar membaca sholawat, itu sebetulnya itu larinya ke Allah. Hakikatnya loh Pak nggih, bukan syarek dengan harapan supaya diberikan Allah syafaat. Sebab sudah diterangkan tentang syafaat itu milik Allah, bukan milik Rasulullah.
Dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah ayat 44. Kalau nggak salah ya, tolong di cross check. Iya, Az-Zumar ayo. Allah dawuh. Justru sing dikongkon dawuh Kanjeng Nabi. Kul, katakan Muhammad. Lillahi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lillahi syafa'atu jami'an. Lillahi iku tetap kedue Allah. Niki nek cara pondok nahwune wis ana alfiyah iki. Ibnu Malik. Jadi di situ ada khobar sing didelemburi, mubtadae delemburi, khobare dideleng ngarep. Lillahi ku tetap kedue Allah. Apa asy-syafa'atu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane. Syafaat itu, ini Rasulullah yang mengatakan, syafaat itu sepenuhnya semua milik Allah. Ini Rasulullah yang menyampaikan, bukan anak turune. Artinya syafaat pertolongan itu hanya milik Allah. Bener sah, surah Az-Zumar tadi ayat 44. Tolong di cross check. Ini kan maksudnya sampean tak kongon delok kan be ono salah, aku sampean eling no ngoten lho Bur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan ini macam-macam bentuknya pertolongan. Cuman saja manusia kebanyakan tidak mengerti syafaat sing dititipno Kanjeng Nabi untuk kita itu dari Allah. Sehingga kita beriman dari Rasulullah, tapi asli nih songko Gusti. Ngoten lho dulur, sederhanane. Nek sampean wis gak ngecoki syariat, hakikat tok langsung Allah. Nek sing ngecoki syariat, Allah menitipkan syafaat terhadap Kanjeng Nabi diberikan kepada kita. Ngeten lho. Karena apa? Karena jenengan iki mengutamakan sholat. Bisa. Sholat yang dimaksud itu adalah bukan hanya duduk di jasmani, akan tapi juga di rohani. Ngapunten Kang kata Pak, jasad balik berhubung mripate jasad merem gak ketok, ya tangga teparu mikul. Sangka tanah balik nang tanah. Ruh sangka Allah harus balik ke ruh, sinten sing ngeterno. Berhubung mripate ruh hati iki wuta, berangkat ya peteng. Makanya disebut wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mengapa kita harus parkir dulu di alam barzah? Pada alam barzah niku maknane dinding, Pak. Mendinding ruh, nutupi ruh, akhirnya gelap. Sapa ning dunya barzah durung roboh, ketika mati mesti ketemu alam barzah. Kebalikannya, sapa ning dunya barzah sudah roboh, barzah iku dinding pembatas antara ruh dengan Allah. Akhirnya jenengan kali kula salat gak isok bener, mungguh Gusti Allah. Mongko ketika meninggal ya gak ketemu sama namanya alam barzah, dindingnya gak ada. Itu artinya jembar kubure padang dalane, itulah husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin, cukup gitu aja karena memang waktunya kita bagi-bagi Pak ya. Oke. Awal sampai akhir mbok menawi wonten kekhilafan, saya nyuwun agungi pangapunten, karena memang bukan berarti saya tidak mau ditanya, karena memang kita pertimbangan waktu kula piyambak nggih jadwale nggih kathah kita nggih, mohon maaf besok aja kalau kita ketemu lagi menawi ditemono Allah kita akan bertanya lagi. Pun monggo kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan segala ilmu apa yang sudah Allah berikan malam hari ini estus menjadi ilmu ingkang manfaat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin
wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.